Bang Demon di sini kembali lagi di channel Bumi Datar. Kali ini kisah datang dari Hungaria dan Slovakia tentang seorang wanita bangsawan yang bernama Elizabeth Báthory, di mana sosoknya disebut sebagai wanita terkejam karena melakukan pembunuhan berantai dan juga penyiksaan yang sangat sadis. Elizabeth Báthory merupakan sosok perempuan pemuja kesempurnaan, kecantikan, dan juga keabadian. Karena obsesinya tersebut, maka ia pun melakukan hal-hal yang sangat mengerikan. Setidaknya ada sebanyak 650 wanita yang kehilangan nyawanya di tangan Elizabeth Báthory, sehingga Elizabeth Báthory pun mendapat julukan The Blood Countess dan tercatat sebagai salah satu pembunuh berantai paling terkeji dalam sejarah Hungaria dan Slovakia. Bagaimana sebenarnya kisah kekejaman dari Elizabeth Báthory ini dan apa sebenarnya yang melatar belakangi ia melakukan hal tersebut? Mari kita saksikan selengkapnya hanya di channel Bumi Datar. Sekarang mari kita bahas terlebih dahulu tentang sosok Elizabeth Báthory. Elizabeth Báthory merupakan seorang wanita kelahiran Nyírbátor, Hungaria pada tanggal 7 Agustus tahun 1560. Dia adalah seorang kontes atau sebuah gelar bangsawan perempuan berkasta tinggi di Hungaria dari keluarga Báthory. Keluarga Báthory sendiri dikenal karena ikut dalam perang melawan Utsmaniyah. Elizabeth terlahir dari pasangan Georges dan Anna Báthory yang merupakan bangsawan kaya raya dan salah satu keluarga bangsawan paling kaya di Hungaria saat itu. Keluarga besarnya juga terdiri dari orang-orang terpandang dan orang-orang penting di sana. Salah satu sepupunya adalah Perdana Menteri di Hungaria. Seorang lagi adalah seorang kardinal. Bahkan pamannya yang bernama Stephen kemudian menjadi raja Polandia. Jauh sebelum itu, kakek buyut Elizabeth Báthory yang bernama Prince Stephen Báthory yang merupakan salah satu ksatria yang memimpin pasukan Vlad Dracul ketika dia merebut kembali kekuasaan di Wallachia. Dan Báthory sendiri lahir di Hungaria kurang lebih 100 tahun setelah Vlad the Impaler Dracul meninggal. Akan tetapi, di balik terpandangnya keluarga Báthory ini ada sisi kelam atau sisi gelap yang kemudian terungkap ke publik. Disebutkan jika salah satu paman yang lainnya adalah seorang satanis dan penganut paganisme, sementara seorang sepupunya yang lain memiliki kelainan jiwa dan gemar melakukan kejahatan seksual. Tampaknya Elizabeth Báthory merupakan salah satu keturunan Báthory yang mewarisi darah dari sisi gelap tersebut. Bagian tergelap jiwanya mulai muncul saat dia menikah pada usia yang sangat muda, yakni 15 tahun. Ketika Elizabeth Báthory berumur 11 tahun, Báthory dianggap sebagai gadis cantik dan terpelajar, bertunangan dengan Pangeran Ferenc Nadasdy. Namun saat itu ada juga beberapa kisah yang mengatakan bahwa Elizabeth melahirkan anak haram yang ayahnya adalah laki-laki lain sebelum ia menikah dengan Pangeran Ferenc Nadasdy. Báthory yang berusia 15 tahun kemudian menikah dengan Pangeran Ferenc Nadasdy pada tanggal 8 Mei tahun 1575, di mana Pangeran Ferenc Nadasdy berusia 10 tahun lebih tua daripada Elizabeth Báthory. Karena suaminya berasal dari bangsawan yang lebih rendah, Count Ferenc Nadasdy menggunakan nama Báthory di belakangnya, sementara Elizabeth tetap menggunakan nama keluarganya yakni Báthory dan tidak menjadi Nadasdy. Kedua pasangan tersebut kemudian tinggal di sebuah istana yang bernama Istana Kastis, yang merupakan sebuah kastil di atas pegunungan yang berdekatan dengan sebuah desa bernama Kastis. 3 tahun setelah keduanya menikah, Nadasdy kemudian diangkat menjadi kepala komandan pasukan Hungaria dan memimpin perlawanan melawan Ottoman. Karena turun ke medan perang, suaminya pun jarang mendampingi Elizabeth Báthory, dan kemudian Nadasdy menjadi terkenal karena keberaniannya di medan perang, bahkan dianggap sebagai seorang pahlawan di Hungaria dengan julukan Black Hero of Hungary. 10 tahun mereka menikah, Elizabeth tidak memiliki anak karena ia dan Nadasdy hanya memiliki sedikit waktu untuk bersama. Terlebih
ketika Nadasdi tengah giat mengejar karirnya. Baru akhirnya anak pertama dari mereka lahir saat usia pernikahan mereka 10 tahun, tepatnya pada tahun 1585. Ia melahirkan seorang anak perempuan yang kemudian diberi nama Anna. Dan 9 tahun berikutnya, Elizabeth melahirkan 2 anak perempuan. Mereka masing-masing bernama Ursula dan Katerina. Dan pada tahun 1598, ia melahirkan putra pertamanya yang diberi nama Paul. Sementara itu, dalam beberapa sumber disebutkan juga bahwa selama hidupnya, Elizabeth Báthory memiliki 8 orang anak. Mereka masing-masing bernama Anastasia Báthory, Orsolya Nadasdi, Anna Nadasdi, Andras Nadasdi, Pál Nadasdi, Grogi Nadasdi, Katalin Nadasdi, dan Miklos Nadasdi. Karena suaminya adalah seorang tentara yang sering menghabiskan waktunya untuk berperang melawan Turki Ottoman, pasangan ini pun menghabiskan sebagian besar waktunya secara terpisah atau disebut LDR. Karena saat itu Elizabeth Báthory masih sangat muda, tentu saja ia merasa kesepian karena selalu ditinggal oleh sang suami, dan disebutkanlah bahwa Elizabeth Báthory kemudian memiliki kebiasaan mengagumi kecantikannya dan memiliki banyak kekasih gelap yang melayaninya selama sang suami tidak berada di tempat. Elizabeth bahkan pernah dikabarkan melarikan diri dengan kekasih gelapnya, akan tetapi ia kemudian kembali lagi dan suaminya pun memaafkannya. Tetapi hal tersebut tidak mengurangi ketagihan Elizabeth akan kepuasan seksual. Disebutkan juga jika Elizabeth menjadi seorang biseksual dengan melakukan hubungan lesbi dengan bibinya yang bernama Countess Clara Báthory. Selanjutnya, di tahun 1600, Nadasdi atau suami dari Elizabeth Báthory meninggal dunia di usia 51 tahun. Akan tetapi tidak dijelaskan atau tidak diketahui apa penyebab dari suaminya tersebut meninggal. Apakah karena penyakit ataupun karena mengalami luka dalam peperangan, sampai saat ini tidak dijelaskan, dan berbagai sumber juga tidak menyebutkan alasan kematiannya. Dan Báthory kemudian mengambil alih semua kekayaan suaminya, termasuk tanah yang luas. Dan setelah kematian suaminya tersebut, mulailah muncul desas-desus di mana Elizabeth melakukan pembunuhan berantai dengan kejam dan sadis. Elizabeth juga mulai terpengaruh dengan ajaran satanisme yang diajarkan oleh Dorothea Sentes yang biasa disebut Dorca, dan ia merupakan salah satu pelayan terdekat dari Elizabeth. Karena pengaruh Dorca, Elizabeth mulai menyenangi kepuasan seksual lewat penyiksaan yang dilakukannya terhadap pelayan-pelayannya yang masih muda. Selain Dorca, Elizabeth juga dibantu oleh pelayan lainnya untuk melakukan kekejian tersebut. Ada Suster Ilona Jo, kemudian ada juga seorang pelayan pria yang bernama Johannes Ujpari, dan seorang pelayan wanita bernama Anna Darfula yang juga merangkap sebagai kekasih Elizabeth. Bersama semua pelayan terdekatnya tersebut, Elizabeth Báthory kemudian mengubah kastil Cattis menjadi pusat teror dan penyiksaan seksual yang sangat sadis. Para gadis muda yang jadi pelayannya disiksa dengan berbagai bentuk penyiksaan seperti diikat, ditelanjangi, lalu dicambuk, dan juga menggunakan berbagai alat untuk menyakiti bagian-bagian tubuh tertentu. Beberapa korban Báthory dilumuri madu dan ditinggalkan di luar untuk dimakan oleh serangga. Selama musim dingin, wanita muda juga ditelanjangi dan dipaksa masuk ke pemandian es yang mematikan. Báthory terkadang menyiksa gadis-gadis dengan menusukkan jarum ke jari-jari mereka, memotong hidung atau bibir mereka, atau mencambuk mereka dengan jelatang. Dia akan menggigit bahu dan payudara, serta membakar daging, termasuk alat kelamin dari beberapa korbannya. Hingga akhirnya memasuki usia 40 tahun, Elizabeth menyadari bahwa kecantikannya mulai memudar. Kulitnya mulai menunjukkan tanda-tanda penuaan dan keriput yang sebenarnya lumrah di usia tersebut. Akan tetapi, Elizabeth Báthory adalah seorang pemuja kesempurnaan dan kecantikan, dan dia akan melakukan apa saja
demi mempertahankan kecantikannya. Dan penyiksaan tersebut dimulai pada suatu hari ketika seorang pelayan wanita yang sedang menyisir rambutnya secara tidak sengaja menarik rambut Elizabeth terlalu keras. Elizabeth yang marah kemudian menampar gadis tersebut. Darah pun memancar dari hidung gadis itu dan mengenai telapak tangan Elizabeth. Melihat darah pelayan tersebut mengenai tangannya, ia pun berpikir bahwa darah tersebut akan memberinya kesegaran dan juga awet muda. Dan ia kemudian memerintahkan pelayannya yang bernama Johannes Utspari dan Dorka menelanjangi gadis tersebut, menariknya ke atas bak mandi dan memotong urat nadinya. Ketika si gadis meninggal kehabisan darah, Elizabeth segera masuk ke dalam bak mandi dan berendam dalam kubangan darah. Dia pun menemukan apa yang ia yakini sebagai rahasia awet muda. Setelah itu, Elizabeth pun kemudian terus melakukan aksinya dengan membunuh pelayan-pelayan muda di kastilnya. Kemudian, ia juga menyasar putri-putri petani setempat. Bahkan, beberapa gadis sengaja dikirim ke kastilnya dengan dalih untuk belajar etika dan sopan santun, padahal mereka dikorbankan. Elizabeth bahkan sampai membuka lowongan fiktif bagi gadis-gadis desa agar mau datang ke kastilnya dan dijanjikan untuk menjadi pelayan di sana. Nasib mereka sama, diikat di atas bak mandi, kemudian urat nadi mereka dipotong hingga darah mereka menetes habis di bak mandi. Seringkali juga Elizabeth berendam di dalam kolam darah tersebut sambil menyaksikan korbannya sekarat meneteskan darah hingga tewas. Sesekali ia bahkan meminum darah para gadis muda tersebut untuk mendapatkan apa yang disebut dengan inner beauty. Elizabeth hanya akan memilih darah wanita muda yang masih perawan. Ia berkeyakinan bahwa dengan mandi darah gadis perawan, maka penuaan tidak akan terjadi pada dirinya. Selain itu, Elizabeth juga akan menggigit, memukul, membakar, memutilasi hingga membiarkan korban kelaparan sampai mati. Agar tidak menyebabkan kecurigaan, Elizabeth akan memakamkan para korban dengan prosesi pemakaman menggunakan pendekatan agama. Namun, hal ini tidak bertahan lama karena jumlah korban semakin banyak. Pendeta pun menolak untuk melakukan tugasnya karena gadis-gadis yang meninggal ini tidak diketahui penyebab meninggalnya. Elizabeth lalu mengancamnya agar pendeta tersebut tidak menyebarkan berita tentang kebiasaannya. Mulai kehabisan alasan, Elizabeth tidak lagi mengubur jasad para korban, melainkan membuangnya secara asal ke beberapa lokasi seperti ladang, sungai yang mengalir di belakang kastil, kebun sayur, dan tempat lainnya. Akhirnya, lama-kelamaan, setelah ia melakukan berbagai aksinya terhadap pelayan kastil dan juga gadis-gadis desa, ia merasa bahwa darah dari gadis desa masih kurang baginya. Dan demi mendapatkan darah yang menurutnya lebih berkualitas, Elizabeth mulai mengincar darah para gadis bangsawan rendahan, dan dia kemudian menyuruh para abdinya untuk melakukan penculikan terhadap gadis-gadis bangsawan untuk dijadikan korbannya. Akan tetapi, hal tersebut ternyata menjadi bumerang baginya. Hilangnya gadis-gadis bangsawan dengan cepat mendapat perhatian dari kalangan bangsawan, orang-orang berpengaruh hingga oleh raja, dan akhirnya ada salah satu korban yang berhasil melarikan diri dan kemudian menceritakan kepada pihak berwenang tentang apa yang terjadi di kastil tersebut. Raja Matthias dari Hongaria pun memerintahkan sepupu Elizabeth yang bernama Grogi Turso yang merupakan gubernur provinsi setempat untuk menyelidiki laporan tersebut. Dan akhirnya pada tanggal 30 Desember tahun 1610, pasukan tentara di bawah pimpinan Grogi Turso yang merupakan sepupu Elizabeth sendiri menyerbu kastil Cadiz di malam hari. Mereka semua pun terkejut karena melihat pemandangan yang sangat mengerikan di dalam kastil tersebut. Mereka menemukan mayat seorang gadis yang pucat kehabisan darah tergeletak di atas meja makan. Seorang lainnya yang masih hidup namun sekarat
ditemukan terikat di tiang dengan kedua urat nadinya disayat hingga meneteskan darah. Di bagian penjara ditemukan belasan gadis yang sedang ditahan menunggu giliran dibunuh. Kemudian di ruang basement ditemukan lebih dari 50 mayat yang sebagian besar sudah mulai membusuk, dan sekurang-kurangnya 650 orang nama tercatat dalam pengadilan atas Elizabeth Báthory pada tahun 1611. Nama-nama itu didapat berdasarkan laporan dari berbagai pihak, mulai dari keluarga-keluarga petani hingga bangsawan yang menyebutkan kehilangan anak gadis mereka. Selanjutnya, 4 pelayan Báthory kemudian ditangkap, diinterogasi, dan disiksa. Pengadilan pun dimulai pada bulan Januari tahun 1611. Para pelayan ini menyangkal kesalahan mereka dalam pembunuhan tersebut, tetapi mengakui telah mengubur banyak korban, dan dari versi mereka jumlah korban pun bervariasi. Ada yang menyebutkan 36 sampai 51 orang. Dan dalam sidang tersebut, pelayan yang bernama Johannes Ujpari bersaksi bahwa sekitar 37 gadis yang belum menikah telah terbunuh, sedangkan 6 diantaranya secara pribadi direkrut untuk bekerja di kastil. Selain menyalahkan majikan mereka, keempat pelayan ini juga saling menyalahkan satu sama lain. Selain itu, mereka juga menuduh seorang pelayan yang telah meninggal dunia bernama Darfulia yang pernah bekerja sebagai pembantu dan pengasuhnya sebagai orang yang juga ikut bertanggung jawab. Sementara itu, Elizabeth Báthory menyangkal tuduhan pembunuhan yang dilakukannya tersebut, dan ia pun menolak untuk datang ke persidangan. Pengadilan mengungkapkan bahwa sebagian besar gadis disiksa selama berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Mereka dipotong dengan gunting, ditusuk dengan sebuah pin, bahkan digantung di langit-langit untuk membuat sebuah pancuran darah. Dan pada akhirnya, Elizabeth Báthory sendiri tidak pernah didatangkan ke pengadilan untuk diadili secara langsung. Hanya 4 pelayannya yang diadili dan kemudian dihukum mati dengan cara dipenggal lalu dilanjutkan dengan kremasi. Sementara seorang wanita lain yang diduga menggunakan sihir untuk membantu Elizabeth Báthory juga segera mendapatkan vonis mati dan dibunuh. Akan tetapi, karena menyandang status bangsawan, Elizabeth Báthory tidak diizinkan oleh hukum untuk dieksekusi. Pengadilan tidak pernah menghukum Elizabeth atas kejahatan apapun, namun ia ditahan selamanya di dalam kastilnya. Raja Hungaria kemudian memerintahkan para pekerja untuk menutup semua pintu dan jendela ruang kamar Elizabeth dengan tembok, dengan hanya menyisakan lubang kecil yang digunakan untuk memasukkan makanan dan minuman. Dan tahun 1614 atau 4 tahun setelah Elizabeth Báthory dikurung dengan tembok di kastilnya sendiri, seorang penjaga melihat makanan yang disajikan untuk Elizabeth tidak tersentuh selama seharian. Penjaga tersebut kemudian penasaran dan menengok lewat lubang kecil tersebut. Penjaga itu kemudian menemukan bahwa Elizabeth Báthory dalam kondisi tertelungkup dengan wajah di lantai. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata Elizabeth Báthory sudah mati atau sudah tak bernyawa. Kejadian itu terjadi tepatnya pada tanggal 21 Agustus 1614, di mana saat itu Báthory sudah berusia 54 tahun. Atas semua kejahatan yang dilakukan tersebut, Báthory pun menyandang rekor dunia sebagai seorang pembunuh wanita paling produktif. Karena tindakannya itu pun, ia juga mendapat julukan Blood Countess. Demikianlah pembahasan tentang seorang wanita bangsawan di Hungaria yang bernama Elizabeth Báthory yang melakukan kekejaman atau kejahatan yang sangat kejam terhadap kurang lebih 650 orang wanita muda. Elizabeth Báthory percaya bahwa aksinya tersebut dengan melakukan penyiksaan, mandi darah akan membuatnya awet muda dan terhindar dari penuaan. Namun akhirnya kejahatannya pun terbongkar setelah ia menculik putri bangsawan atau gadis-gadis bangsawan rendahan. Meskipun tidak dihukum dan tidak dibawa ke pengadilan, akan tetapi Raja Hungaria memutuskan untuk mengurung
Elizabeth Bathory di dalam kastilnya dan hanya menyisakan sebuah lubang kecil untuk memasukkan makanan. Dan ia pun harus hidup selama 4 tahun di dalam kastilnya dalam kondisi terkurung dan gelap. Dan pada akhirnya ia pun meninggal dunia di dalam kastilnya. Saksikan kisah menarik dan kisah misteri lainnya hanya di channel Bumi Datar.